Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Wibi Nurmaida, NPM 250146006, akan menyampaikan materi mengenai investigasi fraud. Investigasi fraud merupakan bagian dari manajemen kontrol dalam kegiatan audit internal untuk menemukan, membuktikan, dan mencegah adanya tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Investigasi fraud sering disebut audit investigatif yang memiliki tujuan utama yaitu menetapkan pelaku fraud, menjelaskan modus operandi yang digunakan, menghitung dan mengukur kerugian finansial, dan mengumpulkan bukti yang sah dan valid. Selanjutnya, target dan sasaran. Menurut Marpaung tahun 2016, target dan sasaran audit investigatif terdiri dari subjek, objek, dan modus. Subjek yakni pelaku, saksi, dan ahli. Objek yaitu yang menjadi sasaran audit investigasi adalah hasil kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindakan kecurangan. Modus operandi atau cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum atau aturan, kapan dan di mana terjadi. Untuk waktu investigasi, menurut Bastian tahun 2002, audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Dan menurut Zimmerman tahun 2014, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah investigasi perlu dilakukan atau tidak. Di antaranya, kekuatan dugaan terjadinya kecurangan, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investigasi, exposure atau jumlah yang dapat diambil, indikasi tindakan investigasi atau non-investigasi yang akan diketahui oleh pihak-pihak organisasi, risiko dilakukan atau tidak dilakukannya investigasi, pengeksposan publik atau hilangnya reputasi sebagai akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya investigasi, dan sifat kecurangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada jenis audit investigasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2008, jenis audit investigasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu audit investigasi proaktif dan audit investigasi reaktif. Audit investigasi proaktif dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko penyimpangan tetapi entitas tersebut pada proses awalnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan kekayaan negara dan atau perekonomian negara. Audit investigasi reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan, kekayaan negara, dan atau perekonomian negara. Berdasarkan tujuan utama investigasi kecurangan, yaitu menemukan dan menentukan adanya fakta kecurangan atau penyimpangan, maka diperlukan kerangka kerja investigasi 6W1H untuk mengumpulkan data dan fakta secara lengkap. Untuk kerangka yang pertama yaitu WET, di mana lokasi fraud itu dilakukan. Yang kedua, U, siapa yang melakukan fraud. Yang ketiga, whom, siapa yang dirugikan. Yang keempat, when, kapan fraud itu dilakukan. Yang kelima, what, apa yang digelapkan. Yang keenam, why, mengapa fraud itu dilakukan. Yang ketujuh, how, bagaimana cara dan modus operandi yang dilakukan. Selanjutnya, standar audit investigasi. Menurut Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, terdapat standar audit investigatif dalam melakukan investigasi fraud, yaitu yang pertama, semua pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
Semua hasil pemeriksaan harus dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ada. Semua berkas harus terjamin keamanannya, mematuhi peraturan yang ada bukti yang kuat minimal 2 bukti, memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dan harus mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan. Untuk metode investigasi fraud, menurut Karyono tahun 2013, metode audit kecurangan atau investigasi dilakukan dengan pengumpulan bukti dari yang bersifat umum sampai yang bersifat spesifik atau khusus. Pengumpulan bukti dilakukan pula dengan tindakan untuk memperoleh bukti-bukti penguat berupa pengamatan, inspeksi lapangan, dan operasi mendadak. Dan menurut Permentan tahun 2008, menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkupnya, maka metodologi audit yang digunakan meliputi penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu, penetapan jumlah bukti yang akan diuji, penggunaan teknologi audit yang sesuai seperti teknik sampling dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit, pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Selanjutnya, investigasi penyembunyian. Menurut Mentonanakota tahun 2010, kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya kecurangan tersebut. Investigasi penyembunyian berfokus pada pencarian dan pengungkapan upaya pelaku fraud dalam menghilangkan dan menutupi kecurangannya melalui manipulasi dokumen atau catatan keuangan. Untuk metode investigasi penyembunyian terdiri dari 4 metode. Yang pertama, aspek bukti dokumentasi, kedua, memperoleh bukti dokumentasi, ketiga, audit, dan keempat, ahli dokumentasi. Untuk metode pertama, aspek bukti dokumentasi. Aspek ini berfokus pada pengelolaan data dan jejak digital meliputi rantai penjagaan dokumentasi berupa pencatatan pergerakan bukti sejak ditemukan sampai dengan pengungkapan. Menandai bukti dokumen yang ditemukan dengan memberikan penomoran atau kode untuk memastikan dokumen tidak tertukar dan tidak hilang. Mengelola sistem manajemen dokumen dengan baik untuk menjamin bukti tetap utuh, asli, dan mudah ditemukan. Dan investigator menggunakan dokumen salinan berupa fotokopi atau dokumen digital untuk keperluan pemeriksaan agar bukti dokumen asli tetap utuh dan tidak rusak. Metode yang kedua, memperoleh bukti dokumentasi, yaitu teknik untuk mengakses dan mengumpulkan catatan atau bukti fisik maupun digital. Ada 3 cara yang diperbolehkan atau diizinkan untuk mendapatkan dokumen tersebut, yaitu yang pertama, menggunakan data komputer untuk menelusuri transaksi anomali dan pencarian surat tuntutan yang tersedia di publik atau instansi pemerintah untuk verifikasi informasi. Yang kedua, panggilan tertulis atau persetujuan sukarela untuk mendapatkan dokumen baik dari pelaku maupun dari pihak ketiga. Yang ketiga, jika pelaku tidak kooperatif dan adanya kemungkinan bukti dihilangkan, maka penggeledahan, pengawasan, dan rekayasa sosial akan dilakukan. Untuk metode yang ketiga yaitu audit. Ini merupakan pengujian untuk verifikasi data. Dalam audit terdapat 7 macam tes yang berkaitan dengan barang bukti, yaitu yang pertama, tes akurasi, yaitu prosedur untuk memastikan bahwa data, angka-angka yang tercantum dalam dokumen, dan laporan keuangan telah dihitung dengan benar. Yang kedua yaitu tes analisis, yaitu teknis untuk mengevaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan antara data keuangan dengan data non-keuangan, dengan mencari tren atau fluktuasi yang tidak wajar sebagai indikasi awal adanya kecurangan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan pemeriksaan terhadap catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal, baik fisik, elektronik, maupun media lainnya. Selanjutnya ada konfirmasi, yaitu proses memperoleh tanggapan langsung dari pihak ketiga
yang independen seperti bank, vendor, atau pelanggan untuk memverifikasi kebenaran informasi tertentu. Yang kelima, observasi, yaitu tindakan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti audit melihat secara langsung staf gudang melakukan perhitungan stok barang. Yang keenam ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan secara langsung terhadap aset untuk memastikan keberadaan aset tersebut. Biasanya, pemeriksaan ini dilakukan pada uang tunai, persediaan barang, dan aset tetap. Yang ketujuh ada tes inquiry, yaitu teknis mengumpulkan bukti melalui permintaan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki informasi di dalam atau di luar organisasi. Dan metode yang keempat ada ahli dokumentasi. Ahli dokumentasi ini ialah tenaga ahli yang diperlukan untuk memverifikasi keaslian dokumen, baik itu dokumen fisik maupun elektronik. Ahli dokumen ini dapat mendeteksi pemalsuan tulisan dan tanda tangan, mendeteksi perubahan fisik seperti perubahan huruf atau angka, dan mendeteksi perubahan catatan digital seperti backdating. Hasil dari pemeriksaan tenaga ahli ini memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila diperlukan pada saat pengungkapan di persidangan. Jadi kesimpulannya, investigasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, fakta, bukti fisik, dan bukti digital. Investigasi tidak hanya mencari kesalahan, melainkan membuktikan tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan, dapat mengidentifikasi pelaku dan menghitung kerugian entitas. Output investigasi tergantung pada pengumpulan berbagai jenis bukti, baik berupa dokumen fisik, dokumen digital, pengamatan, inspeksi, dan keterangan tenaga ahli untuk memperkuat bukti dan pernyataan yang sah di mata hukum. Investigasi dapat dilakukan secara reaktif setelah adanya indikasi atau laporan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara proaktif tanpa didahului indikasi atau laporan. Investigasi membantu entitas memahami titik kelemahan dalam sistem internal kontrol sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan di masa mendatang. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.